Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nurul Azizah dengan nomor NIM 1908102020 dari kelas 4C jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang metode aural oral atau thoriqoh sam'iyah syafawiyah. Nah, di mana materi ini terbagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu ada latar belakang thoriqoh sam'iyah syafawiyah, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga karakteristik, yang keempat tujuan, yang kelima peran guru dan peran siswa, dan yang terakhir yaitu kedudukan materi atau buku ajar. Nah, langsung saja yaitu kepada pembahasan pertama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan metode as-sam'iyah asy-syafawiyah itu? Nah, metode as-sam'iyah asy-syafawiyah adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Arab agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki dengan cara mendengarkan dan berbicara, seperti itu. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya, apa sih latar belakang metode aural oral ini? Nah, apabila melihat ke latar belakang, pada tahun 1939 Universitas Michigan mengembangkan Institut Bahasa Inggris pertama di Amerika Serikat yang mengkhususkan diri dalam pelatihan guru-guru bahasa Inggris sebagai bahasa asing dan dalam pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa asing, seperti itu. Nah, dalam berbagai hal metodologi yang digunakan oleh pakar linguistik dan para ahli pengajaran bahasa Amerika Serikat pada periode ini agak bersamaan dengan oral approach Inggris. Nah, pendekatan yang dikembangkan oleh Universitas Michigan dan universitas lainnya itu menjadi terkenal dengan berbagai nama. Nah, oral approach, oral approach, dan structural approach. Nah, pendekatan ini menganjurkan pelatihan awal terlebih dahulu. Kemudian pelatihan ucapan diikuti oleh berbicara, membaca, dan menulis, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai landasan teori thoriqoh sam'iyah syafawiyah. Nah, metode sam'iyah syafawiyah ini berawal dari sejarah. Nah, metode sam'iyah syafawiyah berawal dari pandangan para tokoh yang menganggap bahwa bahasa itu bukan sekedar bahasa tulisan, namun bahasa adalah alat untuk merealisasikan komunikasi yang diawali dengan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, seperti itu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana sih karakteristik dari thoriqoh sam'iyah syafawiyah ini. Nah, karakteristik yang pertama yaitu tujuan pengajarannya adalah penguasaan 4 keterampilan berbahasa secara seimbang. Nah, yang kedua yaitu urutan penyajiannya adalah menyimak dan berbicara, baru kemudian membaca dan menulis. Yang ketiga yaitu model kalimat bahasa asing diberikan dalam bentuk percakapan untuk dihafalkan. Yang keempat, penguasaan pola-pola kalimat dilakukan dengan latihan pola atau pattern practice. Latihan mengikuti urutan stimulus, respon, reinforcement. Nah, yang kelima yaitu kosakata dibatasi secara ketat dan selalu dihubungkan dengan konteks kalimat atau ungkapan, bukan sebagai kata-kata lepas yang berdiri sendiri. Yang keenam, pengajaran sistem bunyi secara sistematis agar dapat digunakan atau dipraktekkan oleh pelajar dengan teknik demonstrasi, peniruan, komparasi, kontras, dan lain-lain. Yang ketujuh, pelajaran menulis merupakan representasi dari pelajaran berbicara. Dalam arti pelajaran menulis terdiri dari pola kalimat dan kosakata yang sudah dipelajari secara lisan. Nah, yang kedelapan yaitu penerjemahan dihindari. Yang kesembilan, gramatika dalam arti ilmu tidak diajarkan pada tahap permulaan. Yang kesepuluh, pemilihan materi ditekankan pada unit dan pola yang menunjukkan adanya perbedaan struktural antara bahasa asing yang diajarkan dan bahasa ibu pelajar, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu kemungkinan terjadinya
kesalahan siswa dalam memberikan respon harus sungguh-sungguh diperhatikan. Nah, seperti itu karakteristiknya. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai tujuan dari Thoriqoh Sam'iyah Syafawiyah. Nah, metode Sam'iyah Syafawiyah ini bertujuan bahwa metode audiolingual pada dasarnya tidak hanya menekankan pada latihan dan pembiasaan para pelajar untuk membentuk kecakapan berbahasa saja, namun tetapi juga kecermatan pengajar dalam membimbing mereka sangat diperhatikan. Nah, oleh sebab itu seorang pengajar harus benar-benar menguasai prinsip-prinsip itu. Nah, seperti itu. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu peran guru dan siswa serta bahan ajar atau buku ajar. Nah, belajar mengajar adalah suatu sistem yang di dalamnya melibatkan sejumlah komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, komponennya dalam peran guru dan murid ialah guru dan media. Di antaranya, yang pertama yaitu guru sebagai sumber belajar sekaligus media. Yang kedua, guru dan media sebagai sumber belajar. Yang ketiga, guru menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada media. Dan yang terakhir yaitu media satu-satunya sumber belajar. Nah, seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.